Ini benar-benar membagongkan menurut gue. Kenapa membagongkan? Lu lihat ya, lu lihat sekarang ya, lu lihat sekarang para ojol-ojol yang mana kalau main paket, main sistem program atau main slot-slot ojol, itu pendapatan aslinya itu ketika dipotong, pendapatan si ojol itu jauh lebih sedikit, men. Bahkan bisa dikatakan potongannya itu hampir dari 50%. Dan ini sistemnya gimana kita nggak tahu. Udah dibicarakan di DPR, udah naik ke Komisi 5, tapi tetap ongkos seperti ini tuh ada terus. Ya, yang mana hampir 80% dipotong dengan sistem-sistem seperti ini. Ya, yang aplikator tambah kaya, yang ojol-ojolnya tambah merana. Ya, makanya banyak sekarang ojol-ojol banyak main jalan pintas, gampang emosi, bahkan yang ngambil paket seperti handphone pun tidak amanah, malah dibawa pulang. Ya kan, malah dibawa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun my friend, my bro. Ya, ini gue coba bahas lagi tentang masalah ojol, tarif, dan juga seringnya masuk notif-notif yang mungkin ojol-ojol tuh nggak boleh jadi orang kaya, men. Dan setiap pencarian, mata pencarian, penghasilan tuh harus setor dalam bentuk seperti ini. Bisa seperti ditawarin molis, karena motor udah sering rusak. Yang kedua, ditawarin seperti Julo di Grab, atau GoPay pinjam, atau dana cicil di Gojek. Nah, ini yang akan gue bahas tentang jebakan-jebakan seperti ini. Menurut gue nih jebakan-jebakan aja, karena ojol nggak bisa jadi orang kaya, men. Lu harus tetap miskin, miskin, dan miskin ya. Karena apa? Maaf kata nih ya, gue juga ojol, sama gue bilang seperti itu. Karena pendapatan seperti ini makin lama makin turun, men. Ya, mencari pendapatan UMR aja sekarang ojol-ojol tuh susah. Ya, bahkan sampai rela tidur-tidur di jalan, bahkan sampai sakit. Bahkan lihat video gue sebelumnya di Surabaya atau di Gresik, tapi ini orang Surabaya itu di masjid ngapain? Ya kan, menghembuskan nafas terakhir dengan cara bukan karena takdir, tapi dengan cara keinginan sendiri. Ya, karena beban ekonomi atau beban hidup yang mungkin makin lama makin menggerus para ojol-ojol. Surabaya kota besar, men. Sama seperti Jakarta. Surabaya, setelah kejadian di Jogja, sejak kejadian di Jambi, sekarang Surabaya. Tapi kenapa aplikator pada menutup mata? Gitu? Apakah ojol-ojolnya nggak boleh sukses? Apa ojolnya nggak boleh jadi orang kaya? Apakah ojol-ojol ini harus keluar dari ojol? Terus dia ngambil-ngambil orang-orang baru terus? Ya, ojol-ojol lama mungkin sudah banyak yang kabur, alias out, alias nggak bertahan, uninstall, hapus akun, atau sengaja bikin masalah hingga akunnya di suspend atau di PM oleh aplikator. Kita nggak tahu. Ya, kreator-kreator ojol aja udah pada menghilang semuanya. Juple, Paung, Fikri, Bang Flat, dan lain semuanya pada kemana sekarang? Ya, kecuali gue doang nih. Gue mau ngojol mau kagak, gue tetap akan bikin namanya konten ojol ini. Gue mau narik mau kagak, gue tetap bikin testimoni dan mensuarakan tentang hal-hal ojol ini. Ini bukan konten penyemangat, tapi konten realita ojol-ojol. Ya, kalau penyemangat tonton aja channel sebelah. Itu menurut gue, karena ini ada berita tentang ojol. Ya, ini tentang realitanya. Nih gue bongkar, lihat slide di sebelah. Ini sebuah pesanan, namanya detailnya paketnya buku diantar ke Solaria Mall Taman Anggrek. Kodenya 91, bukan online shop. Tapi lihat, orangnya ngasih tunai 15.000, tapi Gojek memotong 8.200. Jadi ada sekitar cuma 6.200 untuk abang ojolnya. Belum lagi parkiran, men. Ya, kalau parkir di pinggir-pinggir Taman Anggrek, lu kena motor bisa hilang dan sebagainya. Tapi kalau dan sebagainya. Tapi kalau masuk ke dalam lu kena parkir 2.000. Jadi ongkos lu cuma 6.000, ya. Lu dikurangin parkir 2.000, lu cuma dapat bersih cuma 4.000. Belum mengambil barang, belum lagi masuk mall, buka jaket, muter-muter dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita ngambilnya juga dari mall sebelumnya, parkir lagi. Ya, harga ongkos 6.000, parkir udah 4.000, lu cuma dapat 2.000 perak, man. Bukan kita tidak mensyukuri nikmat, tidak mensyukuri rezeki, tapi kalau rezeki kita seperti ini bagaimana? Apakah lebih baik jadi ojol atau joget-joget TikTok, konten kreator, ataupun bikin konten atau affiliate marketing digital dan sebagainya? Ya, yang mana penghasilan mereka 3 digit dan sebagainya, daripada kita jadi ojol-ojol terus, berjam-jam nunggu nggak dapat orderan. Bagaimana? Ya, kejadian di Jambi, kejadian di Yogyakarta, dan kejadian di Surabaya
atau di Gersik ya. Tapi ini ojol-ojol Surabaya. Ini mungkin membuka mata kita, tapi apakah mata aplikator terbuka dengan hal-hal seperti ini? Seperti multi order, sistem slot, aceng dan lain sebagainya. Ya, ini kita lihat ya. Ini kalau kita 15.000 dikurang 8.000 nya 7.000. Ya, dikurang 200, 800. Jadi 6.800 untuk si ojol. Lu bayangin men, 6.000 hanya ongkos dari 15.000. Orang menawarkan, orang bayar 15.000, tapi ojol cuma dapat 6.000. Coba dipikirin sekarang. Ya, jangan bilang, "Bang, enakan ngojol, Bang, enakan ngojol, Bang." Ini realita. Ini bukan penyemangat ya. Ini bukan konten ojol-ojol untuk semangat mencari orderan, tapi ini konten realita ojol-ojol yang sekarang. Kalau keadaan kembali normal seperti zaman Nadiem, tanpa adanya sistem kotak-kotak ini, seperti zaman 2019, mungkin gue akan bikin semangat lagi. Ya seperti ya pendapatan gue dulu 600.000, 700.000 gue pernah dapat. Ya, sampai gue pernah dapat 12 juta, 15 juta sebulan gue pernah dapat. Ya, sedangkan bukti yang sahihnya 3 tahun gue mati-matian gue bisa ya mendepain rumah 60 juta selama 3 tahun. Ini contohnya. Dan ini salah satu dari Gojek, yaitu GoPay pinjam alias dana siaga katanya ya, seperti ini. Gojek Swadaya. Ini salah satu dari Gojek yang mana mancing-mancing para ojol-ojolnya untuk minjam. Sama seperti Grab yang mancing-mancing untuk dulu. Ya, seperti ini ya, GoPay pinjam, lengkapin data dan lain sebagainya. Nah, ya, nah seperti ini. Sama seperti lu punya motor lu out-outan, motor lu nggak terawat, hancur. Mau DP motor nggak bisa, mau kredit nggak bisa, mau nggak mau apa, mau lease. Jadi harus bekerja lebih keras, lebih ekstra untuk dua hal ini. Untuk selalu untuk biaya kehidupan, yang terpancing dengan dua hal ini pasti harus ini diutamakan. Pertama, bayar sewa motor listrik ya 50 ribuan lah. Tambah lagi bayar dana cicil atau GoPay pinjam atau Julo atau di Grab. Jadi ada 3 beban hidup para ojol-ojol di samping yang dua ini. Pertama bayar motor, yang kedua bayar cicilan kalau yang mau cicilan, yang ketiga yaitu baru untuk ekonomi keluarga. Dan juga kadang-kadang kalau untuk pemain gosen yang sering ngelewatin, itu juga mulai seperti ini. Ada terdeteksi melakukan pembatalan trip. Nah, rekan mitra ada terdeteksi sudah membatalkan atau mengarahkan pelanggan untuk membatalkan trip. Silakan tunggu untuk mendapatkan bit berikutnya. Jadi, sekarang kalau kita lewatin atau kita cancel alasannya barangnya berat atau nggak bisa dihubungin, dapat notif seperti ini. Ya, udah mulai-mulai ya seperti goret loh. Takutnya ke depannya nih ojol-ojol gosen ini ya ketangkap seperti ini, kira-kira di suspense kita 30 menit seperti goret. Gue nggak tahu gimana, karena gosen itu sebenarnya banyak, orderan untuk paket sebenarnya banyak, cuman udah dikotak-kotakin, harga udah di press lebih murah, dan itu yang utamakan. Misalnya seperti tadi, harga 15.000 orang bayar, di ojol cuma dapat 6.800, 8.200 nya untuk aplikatornya. Seperti tadi lu lihat, 10 aja udah dapat 82.000 aplikator. 100 orang berapa? 100, 820. 1.000 orang dapat seperti ini, udah 8 juta dapat aplikator. Belum lagi 100.000 orang ataupun 1 juta orang seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi para ojol-ojol aja memperkaya aplikator ya, dengan banyaknya perusahaan-perusahaan dari cabangnya ya. Ada 15 cabang yang dibiayai oleh keringat-keringat para ojol-ojol dengan sistem seperti ini. Seperti yang harga 5.000 dan lainnya. Di sekarang sudah mulai ancang-ancang my bro, seperti Juple 2022 udah ngomong 2024 si Juple udah out dari ojol. Paung juga seperti itu, out dari ojol. Sekarang 2025 udah mendekati 2026, apakah kita bertahan seperti ini? Dan kita nggak tahu kedepannya apakah dua ojolnya akan merger. Mengingat Gojek sekarang lagi dipantau gara-gara ada kasus dari mantan CEO-nya sewaktu beliau menjadi Menteri Pendidikan kala itu. Kalau memang nantinya semuanya ada di Gojek, barang-barang yang disita itu disidak, akhirnya Gojek gimana? Mau nggak mau, pilot bangkrut lalu gabung dengan Grab. Kita nggak tahu ya, kita ini asumsi aja. Dan kita nggak tahu 2026 apakah kita masih melihat Gojek dan Grab atau mereka bergabung. Walau alam ya, karena sekarang mulai ancang-ancang seperti affiliate, live streaming, bikin konten, ataupun joget-joget TikTok aja atau nyanyi dah. Kenapa gue sering bilang joget-joget TikTok? Karena ada ojol yang sukses dengan joget-joget TikTok ya, ngikutin satbor seperti ojol slam
ya Slamet dan kawan-kawan di McDonald Duren Sawit, atau ojol Padang ya, yang baru 1 tahun, belum setahun mereka, baru Januari kemarin mereka joget-joget, penghasilan mereka tuh udah fantastis men, bahkan mencapai 2 digit per bulan. Ada bahkan ada sehari sampai 1 atau 2 juta sehari ya, dibagi rata, nggak capek-capek, nggak perlu narik, nggak perlu mikirin motor, nggak perlu pikirin oli dan lain sebagainya, nggak perlu pikirin kerusakan motor, narik seadanya aja, habis joget-joget narik dapat, syukur nggak, yang kalau nggak dapat ya sudah. Nah seperti itu aja sekarang ya, seperti aja sekarang, saling tag and give ya, sama-sama teman ojol lagi konten, lagi apa, saling support, teman lagi live kita datang, kita live didatangin teman, pokoknya begitu aja ya. Ada duitnya lalu jadikan modal, kalian mau usaha, mau dagang atau bisnis atau jualan atau apapun bisa, daripada mengharapkan uang 5.000. Kadang gue dia jujur udah capek men ya, gue 3 tahun aja dulu sebelum ada slot-slot sini, gue bisa mengumpulkan uang 60 juta men, hingga gue bisa mencicil mengambil sebuah rumah yang harganya tuh sekitar 160-an, tapi gue baru bayar 60. Nah tapi sekarang ketika seperti ini, ternyata ojol nggak bisa diharapin ya. Jangan untuk mencicil KPR rumah, belum untuk mencicil motor aja itu udah mulai susah. Bahkan berapa dealer motor aja itu menolak men, karena untuk ojol terpaksa ojol aja pakai nama orang lain untuk ngambil motor. Begitupun tuh yang lainnya. Nah, terpaksalah ojol nih pada molis, bayar harian, cicilan sewa, dan juga kepepet, pakailah dana-dana seperti GoPay pinjam, dana cicil, dan juga Julo kalau di Grab. Jadi sekarang bagaimana? 2026 apakah mau tetap jadi ojol atau mungkin hanya untuk sampingan aja seperti orang-orang luar negeri? Karena ojol ini 2 hal, suka jalanin, gak suka tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.